Wa min tamamil shaum, di antara sempurnanya puasa, kaful jawarih amma yakrahuhullahu ta'ala minal a'dha'is sab'ah al-ati dzikruha. Di antara sempurnanya puasa yaitu menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 7 anggota tubuh yang bakal disebutkan. Fafil hadis, di dalam hadis disebutkan khamsu yufattirna shaim, ada 5 perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, berdusta, bohong. Lagi puasa ngebohong, pahalanya hilang tuh. Nah, apalagi zaman sekarang nih, zaman media sosial. Kita dapat postingan, main langsung diposting aja, nggak tahu bener apa kagak, hoax atau bukan, main langsung diposting aja. Bisa-bisa termasuk juga berbohong itu. Makanya kalau dapat postingan, dapat kiriman, dapat sharean dari orang-orang, periksa dulu. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kabar dari orang fasik itu orang yang pernah melakukan perbuatan dosa. Zaman sekarang hampir semua orang pernah melakukan dosa. Apabila datang kabar dari orang yang fasik, maka tabayyun. Periksa dulu nih. Periksa dulu, benar apa kagak, valid apa kagak. Wah, daerah sini banjir, padahal kagak banjir tahun-tahun sebelumnya, main dikirim baik. Wah, di sini ada kecelakaan begini begitu, padahal kagak ada di situ. Itu tahun-tahun kapan tahu. Janganlah tahan. Kita bermedia sosial itu harus pinter, harus cerdas. Begitu dapat kabar, jangan langsung latah main di-share. Periksa dulu, valid apa kagak, bener apa kagak. Kalau ternyata udah diperiksa, tahu-tahu valid, tahu-tahu bener, di-share. Tahu-tahu ternyata bohong kabarnya. Yang penting kita udah periksa dulu. Kalaupun itu bohong, kita nggak termasuk berdusta. Kalau kita nggak main periksa, kita nggak periksa, main share-share aja, main sebar-sebarin aja, tanpa kita cross check dulu, tanpa kita tahu dulu valid apa kagak, bener apa kagak, hoax apa kagak, main langsung share. Takutnya kita termasuk orang-orang yang berdusta juga. Naudzubillahi min dzalik di zaman sekarang. Kalau kita dapat kabar, kita periksa dulu. Setelah diperiksa, kalau bener, kita timbang-timbang lagi. Ini kabar kalau kita sebarin manfaat apa kagak. Begitu. Begitu datang kabar, kita periksa, habis kita periksa, kalaupun bener, kita pengen share, bermanfaat apa kagak. Nah, main langsung latahan, main share aja. Jangan. Zaman sekarang begitu tuh, banyak kan. Apalagi yang berkaitan dengan agama. Banyak kadang-kadang hadis-hadis yang palsu, yang mengatasnamakan Nabi SAW. Barang siapa yang tidak men-share ini, maka akan diancam masuk neraka jahanam. Wow. Barang siapa yang mengabarkan masuknya bulan ini, maka haram baginya api neraka. Diperiksa dulu tuh bener apa kagak. Takutnya bohong-bohongan, takutnya nggak bener. Apalagi bawa-bawa hadis. Nabi SAW bersabda, man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta bawa namaku, maka siap-siap tempatnya dia di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Yang pertama yang bisa menggugurkan pahala puasa yaitu berdusta. Wal ghibah, gibah, gosip, ngomongin kejelekan orang lain. Kejelekan orang lain nih, yang sekiranya orang itu kalau ngedenger, dia nggak senang kita omongin begitu. Kita ngomongin orang nih, tahu nggak sih Fulan, bocahnya pelit banget ya, medit banget, begini begitu. Atau ngejelekin fisiknya, tahu nggak sih Fulan, tuh lihat tuh mukanya dempul banget ya, mukanya udah kayak jalanan di PT ditiup ngembul gitu ya. Wow, diomongin kejelekannya. Begitu kita tegur, ente jangan ngomongin orang, gosip itu namanya ghibah. Lah emang orangnya begitu ya. Itu gosip namanya. Ngomongin kejelekan orang yang memang betul ada pada orang tersebut, itu namanya gosip. Tapi kalau nggak ada, itu fitnah, lebih parah lagi. Ngomongin kejelekan orang padahal orang itu nggak begitu, itu fitnah, lebih parah lagi. Kadang-kadang lah kita nggak ghibah, emang orangnya begitu, itu ghibah namanya. Kita nggak ghibah, emang orangnya begitu, ghibah itu namanya. Justru kalau orangnya nggak begitu, itu fitnah namanya. Begitu. Nah, yang kedua ghibah tuh yang bisa menggugurkan pahala puasa. Yang ketiga namimah, ngadu domba.
Ini orang lagi akur-akur diadu domba sama dia, dijelek-jelekin. Jangankan lagi akur, lagi musuhan aja kita boleh bohong untuk mendamaikan dua orang. Misalkan dia nih teman kita si A cerita kejelekan si B, nih diceritain. Wah sialan nih orang begini. Lagi musuhan nih si A sama si B. Terus ente datang ke si B nanya, tuh si A ngomong apaan? Ente ceritain, kadang-kadang tambah-tambahin malah. Jangan, justru berbohong waktu saat itu tuh untuk mendamaikan dua orang, nggak apa-apa hukumnya. Namimah yang ketiga, mengadu domba yang bisa menggugurkan pahala puasa. Yang ketiga, yaminul kadzibah, sumpah palsu, sumpah demi Allah dah. Wah, suka main begitu tuh. Apalagi kadang-kadang naudzubillah sumpahnya itu suka berlebihan. Sumpah kalau orang bohong murtad dah. Begitu tuh. Sumpah murtad. Itu orang yang sumpah murtad walaupun benar itu tetap murtad karena dia udah ada pengen niatan untuk murtad. Naudzubillahi min dzalik. Sumpah palsu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, nadharu bisyahwah, mandang dengan pandangan syahwat. Lagi puasa ngelihat yang bisa menimbulkan syahwat. Misalkan ada janda lewat gitu ya, wah Beb kalau nggak dilihat sayang Beb, lagi zikir ceritanya, lagi zikir misalnya, lagi zikir sholawat nih, Allahumma sholli ala Muhammad, istighfar, astagfirullah. Begitu dia lewat, alhamdulillah. Jangan. Kalau lihatan pertama nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau menimbulkan syahwat itu bisa menggugurkan pahala puasa. Atau misalkan bukan ngelihat orang, ngelihat apapun, bahkan kata para ulama, ngelihat benda nih misalnya, ngelihat benda gitu, syahwat dia, itu bisa menggugurkan pahala puasa. Nah itu 5 perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa. Biar pahala kita sempurna nih, perhatiin. Yang pertama berdusta, yang kedua gosip, yang ketiga ngadu domba, yang keempat sumpah palsu, yang kelima memandang dengan pandangan syahwat. Wa min tamamis shaum. Nah, kalau ada orang puasa melakukan 5 perkara ini, maka pahalanya gugur. Makanya dalam hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Banyak orang yang puasa tapi dari puasanya tersebut dia nggak dapat apa-apa kecuali cuman lapar dan hausnya puasa.